tahu gak sih kalau barang yang dilabelin buat cewek tuh lebih mahal daripada barang yang dilabelin buat cowok, Son? Iya. Teori ini bernama the pink tax, dimana seperti namanya gitu ya, Son, tax adalah pajak dan pink adalah warna yang identik buat wanita. Jadi bisa dibilang pink tax ini adalah pajak wanita. Tapi kali ini yang gue bicarakan itu bukan pajak dari pemerintah, melainkan harga tambahan yang dikasih sama perusahaan buat produk yang nargetin wanita sebagai marketnya, Son. Waduh. Di tahun 2015, sebuah penelitian dirilis dari New York City Department of Consumer Affairs, di mana mereka membandingkan hampir 800 produk dari 90 merek, Son, dan mereka menemukan bahwa produk wanita itu rata-rata 7% lebih mahal, Son, daripada produk pria, Son. Bahkan perbedaan terbesarnya, Son, itu ditemukan pada varian-varian produk self-care, Son, atau perawatan diri, di mana rata-rata produk tersebut itu 13% lebih mahal daripada produk yang buat laki. Terus buat pakaian juga, Son, ya kan, wanita dikatakan membayar 8% lebih mahal untuk barang yang kurang lebih sama dengan barangnya laki-laki. Terus mainan anak juga, Son. Barang yang ditujukan untuk anak perempuan itu biasanya harganya 7% lebih mahal daripada barang yang ditujukan buat anak laki-laki. Bahkan pisau cukur yang kualitasnya sama aja itu bisa 10-15% lebih mahal, Son, buat wanita, Son. Ih, biasa buat feminin gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata perusahaan ini banyak yang ngelakuin riset pasar dan menemukan bahwa wanita ini lebih punya elastisitas harga di kategori-kategori tertentu, Son. Yang artinya nih, Son, nih, ya kan, mereka bakal tetap beli produk perawatan yang sama walaupun harganya naik, Son. Terus produsen juga sering beralasan nih, Son, bahwa produk wanita itu membutuhkan biaya yang lebih untuk diproduksi. Padahal kalau baju biasa kurang bahan kan. Tapi kalau ngomongin soal produk self-care nih, mereka bilang bahwa butuh bahan-bahan tambahan untuk memproduksi barang buat wanita. Contohnya seperti parfum tambahan atau pelembab khusus. Tapi alasan ini sering dianggap gak masuk akal. Soalnya kayak salah satu contoh yang gue bilang tadi, seperti pisau cukur gitu. Itu benar-benar sama, Son, kualitasnya, gak ada bedanya. Tapi kenapa salah satunya harganya lebih mahal gitu yang untuk wanita? Terus ada juga alasan dari produsen soal biaya pemasaran yang lebih mahal buat produk wanita, Son. Ya ini mungkin aja sih terjadi tapi, Son, karena biasanya campaign-campaign yang masif itu jualannya produk-produk cewek, bener gak? Terus biaya impor juga, Son. Di beberapa negara itu dikatakan lebih mahal untuk mengimpor pakaian wanita daripada ngimpor pakaian pria, Son. Contohnya kayak di Amerika. Iya. Ada pajak yang lebih tinggi katanya. Karena emang benar sih di impor itu pakaian itu dipisah buat cewek apa cowok nih. Bahkan dari riset yang dikeluarin oleh California Senate Office of Research, wanita diperkirakan membayar rata-rata sekitar $1.351 atau kalau dirupiahin itu sekitar 21 juta rupiah lebih banyak per tahun dibandingkan pria untuk jasa dan barang yang sama, Son. Tentunya fenomena ini dianggap sebagai beban bagi wanita ya. Karena kan kenyataannya emang di negara-negara barat ada kesenjangan upah, di mana pria dibayar lebih mahal untuk pekerjaan yang kurang lebih sama dengan wanita. Gimana menurut kalian? Bener apa enggak kalau misalkan barang wanita itu lebih mahal daripada barang laki-laki? Nah, harusnya bener sih emang. Gue penasaran pendapat para penonton nih ya kan, bener apa enggak gitu. Ya kan?